Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel ini. By the way, ini retake karena kemarin memorinya habis, terus udah malam, jadinya capek. Akhirnya aku retake lagi soal ini. Jadi di Software Breaker kali ini tuh cukup banyak sih yang bikin kepikiran. Tidak hanya di minggu ini, tapi minggu kemarin juga. Minggu kemarin itu mungkin di video ini bakal bahas dua topik. Topik pertama itu soal Switzerland, terus topik kedua itu soal Garuda Biru. Kita bahas dulu topik Switzerland. Switzerland, jadi by the way, minggu lalu aku punya kesempatan untuk liburan ke Switzerland dan man, itu negara bagus banget. Itu salah satu negara yang apa ya? Mungkin kalau aku rate dari skala 1 sampai 10 itu 9,5 kali di mata aku ya. 0,5-nya itu karena mahal aja sebenarnya. Tapi sisanya tuh tenang, orang-orang apa ya? Orang-orang tuh mungkin karena kebanyakan lansia ya. Jadi beda gitu sama di Berlin. Orang-orangnya tuh super pump gitu ya. Kayak gitu. Spirit mudanya itu masih ada banget gitu. Sedangkan kalau yang di Switzerland kemarin itu aku ngerasa kayak wow, this is a really good place for retirement gitu. Jadi aku kayak wow, kita bermimpi aja dulu kali ya untuk bisa retire di tempat karena memang tempatnya sunyi, nggak banyak klakson, nggak banyak ting ting ting, beda banget sama di Berlin. Pokoknya aku suka banget negara itu. Dan apa ya? Kombinasi antara perkotaannya, kota-kota yang benar-benar fokus untuk kota dan alamnya itu bagus banget. Bagus banget alamnya. Danau-danaunya, kemudian mountains-nya, gunung-gunungnya itu bagus-bagus banget. Overall, it's a really good place for retirement gitu ya. Kayak conclusionnya. Itu 1 and 9.5 out of 10 dari segi kayak overall impression gitu, kayak bagus banget negara ini. Oke, jadi kayak gitu aja. Mungkin kayaknya aku bakalan bikin video tersendiri mengenai Switzerland. Kita bahas ke yang topik kedua sih sebenarnya. Ini yang bikin kepikiran. Jadi, kenapa bisa bikin aku kepikiran banget? Karena kejadian ini terjadi pas aku lagi liburan. Jadi pas aku lagi liburan, tiba-tiba kok feeds Instagram aku isinya biru semua, explore isinya biru semua, ada apa ini? Awalnya tuh aku mikir, ini kayaknya lagi ada band mau perform kali ya, ada kayak mungkin Hindia, Feast gitu mungkin, atau Iwan Fals gitu mungkin mau comeback, Iwan Fals mau comeback, atau apa nih, karena Garuda, terus mungkin netral gitu, mau apa, konser gitu gede-gedean, makanya orang-orang pada nge-repost. Jadi aku awalnya mikir band gitu, nah terus karena ada Garuda terus belakangnya biru. Terus aku cek, aku kan follow narasi juga. Terus aku cek di narasi, oh ternyata ini bukan tentang band, ini ternyata kayak ada pergejolakan lah di Indonesia gitu. Terus aku kayak, aduh, ada apa ini sebenarnya? Akhirnya aku mulai dig, mulai nyari, mulai apa, menggali-gali informasi gitu dari berbagai sumber berita yang ada. Nah jadinya pas libur, itu terjadi di awal-awal hari liburan. Itu di awal, kayaknya tanggal 22 ya, 22, 23, atau 21, 22, aku lupa. Pokoknya di awal-awal, karena aku liburan dari 19 sampai 24. Nah itu tuh, kejadiannya baru-baru awal, jadi kepikiran. Jadi pas liburan, entah kenapa aku ikut kepikiran gitu kan. Nah, di video kali ini, jadi di Instagram, karena aku kepikiran, aku kayak, aku mau tuangin di mana ya? Kayak tuangin di Instagram dalam bentuk post, kayaknya oke deh, nanti pas selesai liburan baru bikin videonya. Nah, jadi di video kali ini aku pengen kayak mungkin cerita kenapa aku bisa kepikiran itu gitu. Aku udah ada di komputer, di laptop, Instagram aku, terus mungkin aku bakal baca satu-satu, terus aku jelasin coba-coba satu-satu ya. Semoga under 20 minutes, semoga. Oke, jadi aku bikin 4 post kemarin di Instagram, itu kayak series gitu, nama seriesnya itu Lagi Liburan Jadi Kepikiran. Kita langsung ke Lagi Liburan Jadi Kepikiran pertama. Itu tuh fotonya tuh aku lagi kayak gini, di gondola, terus kayak sambil mikir, nah itu di take sama Tata. Jadi
yang yang aku kepikiran pertama itu masalahnya centang biru yang isi, by the way ini udah minggu lalu jadi mohon maaf kalau agak lupa-lupa. Masalahnya centang biru yang isi kepalanya vakum, di belakang beliau ada banyak banget. Udah tau lah ya beliau siapa, presiden. Terus yang centang biru yang isi kepalanya vakum banyak banget. Nah aku nih kepikiran karena aku keinget waktu tahun 2016 itu tuh ada, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kayaknya Skinny Indonesian, terus banyak banget deh orang yang ada yang bekerja sebagai content creator tuh diundang ke istana gitu untuk keliling. Terus pada saat itu aku tuh cuma mikir kayak, wow, ternyata jadi content creator bisa ketemu presiden. Aku mau menjadi content creator. Nah itu dulu aku mikirnya kayak gitu, makanya aku coba-coba bikin konten, terus eksperimen dengan dunia content creation. Terus tiba-tiba ya banyak panjang lah perjalanannya kan. Kemudian sekarang tiba-tiba tuh aku jadi mikir, kenapa banyak sekali teman-teman yang ada di industri ini diundang ke istana gitu. Apa motivasinya itu loh? Apa motivasinya? Maksudnya apa, biar untuk jadi wadah untuk ngobrol kah? Atau room tour istana gitu misalnya? Aku nggak tahu. Pokoknya intinya aku entah kenapa berasumsi gitu ya, bahwa kayaknya presiden tuh lagi mau bikin kayak benteng gitu supaya dari bawah tuh ngeliat ke atas tuh baik. Kenapa? Karena KOL-nya ini udah diundang gitu, which means karena kan kita di Indonesia suka banget berada online gitu ya, punya online presence atau bahkan ada di menggunakan sosial media gitu, dan di sosial media kelihatannya baik-baik, presiden baik banget ngundang centang biru ini gitu. Jadinya aku jadi kepikiran, kayaknya kalau undang terus ada kayak ngobrol nge-solve sesuatu, kayaknya lebih oke deh. Tapi sekarang aku mikir kayaknya dia cuma mau bikin kayak benteng sehingga citranya oke kali ya. Aku nggak tahu itu, makanya aku bikin kepikiran. Jadi bahayanya itu sebenarnya takutnya tuh kayak misdirection gitu, takutnya yang dibawa ini jadi nggak fokus ke yang harusnya difokusin gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu sampai revolusi dulu baru berubah? Ini aku kepikiran aku keinget soal video Oversimplified. Oversimplified itu YouTube channel yang ngebahas soal history, ngebahas soal perang-perang zaman dulu lah, dibikin jadi komik terus jadi komedik biar gampang dicerna gitu. Nah ada satu episodenya namanya dia ngebahas soal Napoleon Bonaparte. Nah itu tentang kayak kejayaan Bonaparte, menang perang terus segala macam. Nah dia ada juga specifically ngebahas soal King Louis waktu itu, jadi kayak King Louis the Fourth, I think. Dia kayak rajanya gitu, terus aku nggak tahu dipenggal atau apa gitu. Pokoknya rakyatnya marah, kesel. Nah itu kan gerakan dari bawah ke atas gitu ya. Nah aku tuh takut kayak, kalau misalnya yang di atas terus kayak gini terus, tidak, gimana ya, nggak pasti atau kayak nggak ngasih arah yang oke. Aku takut itu kejadian gitu. Karena kalau itu kejadian kayaknya ngeri deh. Nah terus habis itu yang ketiga itu, kenapa harus sekarang dan cepat ada investor yang nunggu? Nah ini sebenarnya kepikiran karena aku pernah punya pengalaman kerja di startup, di company yang growing gitu. Nah entah kenapa kayaknya yang keputusan kemarin kan sehari ya, yang aku dengar itu sehari langsung oke, kita akan buat ini ya. Terus kayak, 1 hari ngebahas hal ini. Dan yang diubah itu kentara banget untuk melanggengkan si itu gitu. Jadinya muncul pertanyaan, satu, kenapa cepet-cepet banget sehari, sama kayak kamu ada orang lain kah gitu yang maksudnya pertanggungjawabannya ke kita kan, ke rakyatnya kan. Kayaknya entah kenapa dari kita kayaknya nggak ada yang nuntut cepet-cepet harus sampai sehari gitu. Bahkan kalau sehari itu kita malah bereaksi kan, malah kayak kok sehari tiba-tiba langsung jadi gitu. Nah ada investor mungkin yang nunggu, aku nggak tahu. Makanya itu bikin aku kepikiran juga. Terus
Yang terakhir, mau jadi negara demokrasi, tapi masing-masing punya arti sendiri, bahkan nggak tahu demokrasi apa, termasuk aku. Nah, pemikiran yang bikin pemikiran terakhir ini tuh karena aku tiba-tiba nge-recall pas experience aku waktu belajar PKN. Waktu itu aku jujur punya guru PKN menurut aku sih oke, baik banget waktu SMA. Dia ngejelasin waktu itu kita ngebahas kalau nggak salah kita lagi ada pelajaran materi tentang demokrasi. Definisi demokrasi yang aku tahu itu tuh dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu Abraham Lincoln. Nah, tapi aku keinget juga waktu itu pernah nonton kalau nggak salah di CNN segala macam. Ini pakar-pakar politik ini lagi debat soal sesuatu topik, tiba-tiba arahnya jadi beda, tiba-tiba jadi ngomongin demokrasi, malah berantem tumbuk-tumbukan soal arti demokrasi itu apa. Ketika nonton itu, terus aku bandingin sama PKN, kok beda-beda nih. Jadinya yang mana definisi yang mau dipakai gitu. Nah, takutnya kalau nggak ada definisi yang oke, takutnya tuh arahnya arahnya jadi nggak jelas gitu. Karena yang aku tahu pas PKN ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut aku, semua keputusan yang dibuat segala macam itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Itu yang aku pahami. Mungkin teman-teman ada definisi sendiri mungkin, atau definisi yang lebih jelas, komen. Dan itu menurut aku, dan itu bikin aku pikiran. Terus yang kedua, itu sama ya namanya, lagi liburan jadi kepikiran 2, 3, 4. Nah, lagi liburan kepikiran 2 itu aku cukup banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aku bahas coba singkat mungkin. Yang pertama, kenapa kita bisa nggak tahu fungsi kita ya dalam bernegara, nggak dengerin pas PKN? Again, story-nya sih sebenarnya sama ya, experience yang ke-recall tuh sama. Waktu kayak belajar PKN tuh tiba-tiba ngebahas fungsi DPR, fungsi DPD, gini. Oke, udah jelas nih semua ada fungsinya, tapi kok entah kenapa aku nggak keinget fungsi rakyat tuh apa. Itu nggak pernah tahu aku. Nggak pernah dijelasin. Yang aku hafal tuh, DPR fungsinya legislasi, membuat undang-undang. MK, MA, yudikatif, mengurus penegakan keadilan. Terus eksekutif, jalanin proker gitu kan, bikin program kerja. Nah, mungkin aku kurang dengerin pas PKN, atau memang nggak ada di buku PKN ya, aku nggak tahu. Mungkin aku ke miss gitu. Yang kedua, kalau mau kontrol orang, kontrol perutnya. Sepertinya itu masih valid sampai sekarang. Aku lupa, kayaknya ini aku dapat dari mentor aku gitu kalau nggak salah. Aku belajar cara ngebuat konten kalau nggak salah pada zaman dulu, 2019 mungkin 2020 itu. Terus dia bilang kayak, kalau nggak salah kita juga lagi ingat aku. Waktu itu pemilu 2019 waktu itu. Terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, Fit, kalau mau kontrol orangnya, kontrol perutnya tuh. Maksudnya gimana? Ya pokoknya jangan buat dia lapar gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau orang obey sama kita, menurut dia ya ini ya, itu jangan usahakan jangan bikin dia lapar. Nah, kita kan udah nonton Dirty Vote. Aku udah nonton Dirty Vote. Jadi lebih banyak pengetahuan yang aku dapat dari video itu. Ternyata bansos tuh makin gede nih. Nah, aku takutnya yang asumsi aku tuh presiden tuh mungkin atau siapapun yang memberikan bansos itu untuk ngebuat kita semua tenang gitu. Nah, tapi ini prediksi aku, sepertinya presiden tidak maksudnya kayak dia nggak expect gitu. Kemarin yang Garuda Biru itu, kayak feeling aku dia nggak expect. Feeling aku dia ngerasa aku udah kontrol perutnya, aku bisa ngelakuin nih berbagai macam yang mau aku lakukan. Aku takutnya aku asumsinya gitu. Jadi kayak dia, oke, kita kontrol perutnya, semua tenang ya. Tiba-tiba Garuda Biru, wow. Sekarang berita terakhir aku baru dengar katanya si anaknya Kaisang itu katanya lagi ada proses dengan KPK. I don't know. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, knowing how to play the game is key. But what if the game is already rigged in the first place? Apakah masih jadi key? Maybe, but I don't think it's sustainable though. Ini aku kepikiran dari video skakmatnya Panji Pragiwaksono dengan waktu itu Bu Rahayu kalau nggak salah. Jadi dia politisi dari Partai Gerindra, terus diundang, terus habis itu kayak dia tuh ngejelasin bahwa pokoknya si Panji tuh ngomongin soal idealnya seperti apa, terus si Bu Rahayunya ini ngomongin kayak nggak bisa kayak gitu, you have to know how to play the game, in the game there are rules segala macam segini. Nah, tapi aku tuh takutnya
Again, di atas langit masih ada langit. Takutnya yang di atasnya Bu Rahayu ini asumsi aja, itu tuh membuat gamenya sehingga Bu Rahayu tuh mikir seperti itu. Yang harusnya untuk mengalahkan game yang dibuat oleh ini, itu justru malah jawabannya si Panji. Kayak, enggak, harusnya ya bagusnya tuh yang seperti ini idealnya. Nah, itu kepikiran aku kayak, jangan-jangan pembuat game si yang Bu Rahayu lagi di dalam situ tuh kayaknya udah di rig dan memang berhasil gitu tujuannya. Oh my god, ada kayak layer-layer simulation gitu. Nah itu apakah masih jadi key? Maybe, but I don't think it's sustainable though. Maksudnya tuh kayak oke, kalau misalnya kita bikin game di atas game terus kayak berusaha terus menjebak satu sama lain. Nah itu tuh kayaknya I don't think di organization-nya itu bakalan sustainable in the long run. I don't know, mungkin aku salah. Tapi ya itu intinya. Nah terus yang tadi kalau Tata manusia meh banget, ya pokoknya ini kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia juga lagi diskusiin soal Garuda Biru segala macam. Menurut kamu gimana gitu ta? Menurut dia kayak you know what, manusia menurut aku meh banget sih dari semua makhluk hidup. And then I was like, okay, wow, I kinda agree. Terus mewakili atau diwakili, someone still has to make a decision, atau mau vacuum of power lagi. Vacuum of power ini aku pelajarin dari sejarah gitu kan. Sejarah ada masa-masa di mana kita kayak vacuum of power gitu. Nah, menurut aku kayak milik kubu ini, milik kubu itu, aku mau join kubu ini, mau join kubu itu, kayaknya in the end someone harus terpilih gitu kan, mewakili seseorang, dan harus ada dong yang diwakili, dan tetap dia harus ngebuat decision kubu satu, yang mungkin kubu satu setuju, kubu satunya nggak setuju gitu kan. Nah, menurut aku keputusan yang dibuat adil atau enggaknya sebenarnya kan metriknya. Menurut aku sih gitu ya, aku nggak tahu. Aku cuman kepikiran kayak gitu. Nah terus habis itu entah kenapa kembali ke risk mungkin lebih baik just a radical idea guys. Aku nggak tahu sih. Aku keinget waktu itu again belajar sejarah juga, ada risk kan, Republik Serikat gitu kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya kayak aku waktu itu sih mikirnya, wah ini kayak United States gitu kan, negara-negara bagi. Nggak tahu sih, mungkin nggak tahu bedanya apa dengan yang sekarang. Tapi aku kepikiran aja kayak, kalau balik ke situ gimana ya? Wow, kayaknya bahaya sih. Tapi aku kepikiran aja. Nah terus yang terakhir ini, yang menurut aku kayaknya mungkin ada relate-nya dengan pekerjaan aku sekarang. Aku kepikiran kan, tulisannya gini, product equals kebijakan, company equals government, consumernya it's people gitu, rakyatnya. What if we try implementing design process when developing the product, which is kebijakannya? Have we tried that? I don't know, to be honest. Jujur, aku nggak tahu apakah kita udah pernah implementing design product. Design process. Lebih tepatnya mungkin product design process kali ya, aku nggak tahu deh. Design process itu yang dijelasin oleh, yang aku tahu dijelasin oleh IDEO. IDEO adalah product design agency yang ngebantu Apple bikin masuk. Pokoknya dia adalah design agency di Amerika. Proses yang dia pakai itu adalah ada 4 step kalau nggak salah, dan terus orang-orang menjabarkan, meng-lean-kan, pokoknya observe, ideate, prototype, test. Aku nggak tahu, mungkin kita udah ngelakuin yang pertama, observe gitu ya, research segala macem. Tapi yang kedua mungkin kita juga udah ngelakuin gitu kan. Kita brainstorming gitu, rapat-rapat. I don't know if the ideation process itu efektif atau enggak gitu kan. Rapat-rapat segala macam. Terus yang kedua itu adalah bikin prototipenya, which is mungkin bikin draft segala macam. Nah, yang aku bingung ini mungkin testingnya ada nggak ya kita? Itu yang belum aku pernah dengar berita-berita kayak, draft kebijakan ini ketika dites di sampel ini, dites di target ini, rakyat tidak setuju gitu misalnya, atau enggak dites ini tiba-tiba rakyat setuju. Oke, what if we shift kebijakannya untuk larger scale? Mungkin kayak approach itu bisa, mungkin I don't know, mungkin kali ya. Aku hanya beride guys. Oke, udah 19 menit, kita lanjut ke lagi kepikiran ketiga. Aduh, aku coba buat cepet ya. Oke, yang pertama, buat yang nggak ikutan, nggak apa-apa, it's okay. Aku ikutan karena udah pernah punya pengalaman bayar pajak dan melihat kinerjanya bersuara rasanya diperlukan. No offense untuk yang ada di dalam, we all need to make a living. Nah, ini aku no offense buat yang sedang bekerja di dalam, kemudian buat teman-teman yang nggak, it's okay. I don't care. Orang-orang bilang FOMO, orang-orang bilang ini, I don't care. Dalam pikiran aku cuman kasih feedback ke restoran owner gitu lah. Aku lagi makan di restoran, ada banyak pelanggan, semuanya lagi ngantri gitu, kelamaan, aku ngasih feedback. Yang lain,
kalau misalnya orang bilang, oh FOMO, itu sama kayak orang lain juga bilang ke aku kayak, kamu FOMO ikut-ikutan ini karena kita lu, ya it's not relevant, nggak peduli. Yang penting aku ngasih feedback. Nah, karena aku punya pengalaman berpajak, aku pernah punya pengalaman menggunakan BPJS, nemenin tatang berobat dengan BPJS, and aku pernah ngurus paspor juga, and it was the experience. Bahkan intinya guys, aku jauh lebih banyak keluarin uang, sangat jauh untuk transportasi mainly. Jadi aku ngerasa dan experience-nya it wasn't that good for me at least. Bersuara rasanya diperlukan, feedback diperlukan, makanya aku bikin postingan ini. Terus yang ketiga, aku money driven, ikutan sharing gini karena hal-hal kayak gini bisa berdampak kayak gini. Mungkin nggak sadar karena bahasa tinggi, terus aku bilang terima kasih juga sama Bu Sri, udah sharing gitu ya lewat sosmed. Kayak dia kan selalu itu ya, beliau selalu ngasih data segala macam, bagus banget, lucu banget, yang tema Barbie aku suka banget. Terus menurut aku datanya akurat atau enggak sih itu urusan lain, at least udah sharing, udah ngasih tahu, udah transparan. Nah, aku ngerasa mungkin yang elit-elit atau yang di atas ini bahasa yang digunakan ketika debat, ketika ada di TV gitu, di mana aku sering nonton, itu kayaknya terlalu tinggi, aku harus googling segala macam. Jadi mungkin bisa di-reduce, mungkin bisa iniin bahasanya supaya rakyat ngerti. Terus melihat tanah air dari luar itu sedih sekali kadang, karena aku tahu bisa lebih dari itu. Jujur guys, menurut aku Indonesia keren banget, dan harusnya menurut aku bisa improve, masih ada ruang improvement yang besar banget gitu, dan bisa lebih maju gitu. Nah, exposure itu penting, berusaha keluar dari tanah air gak apa-apa, tanah air tetap tanah air. Menurut aku, mungkin karena aku sekarang udah tinggal di luar Indonesia sekitar 1,5 tahun, aku jadi kayak cuman mikir-mikir aja apa yang akan terjadi kalau misalnya aku nggak di luar gitu. Aku ngerasa bahwa kayaknya referensi aku akan berkurang karena kurangnya exposure terhadap budaya-budaya yang selain di Indonesia gitu. Jadi aku sangat beruntung ngerasa bahwa aku dapat exposure, dan menurut aku itu penting. Nah, terus yang terakhir, sabar, semuanya butuh proses. Aku juga masih berproses, semuanya itu masih berproses. So that's it. Itu kayaknya nggak perlu penjelasan deh. Nah, yang terakhir guys, 22 menit. Wow. Oke, lagi liburan, jadi kepikiran 4. Yang pertama, kompeten bare minimum harus punya, tapi bukan the only factor untuk dapat kursi ternyata. Perhatiin messagingnya, lawan oke gas pakai jangan nanti blong atau apa biar messaging makin mantap, malah slepet. Inspired by Hasan Minhaj. Jadi, by the way, stand up comedian favorit aku, salah satunya Hasan Minhaj. Jadi bener-bener setelah Kevin Hart adalah salah satu stand up comedian yang aku tonton. Terus setelah dia itu aku nonton Hasan Minhaj. Hasan Minhaj ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia orang Indian American, cukup terkenal, sering ngebahas politik juga. Terus dia udah 2 dan sekarang kayaknya 3 specialty dia, Hasan Doesn't Know. Kayak teaser Hasan Doesn't Know ini dia ngundang-undang politisi gitu. Dia pernah duduk bareng sama Obama, pernah duduk bareng sama Senator Warren itu kalau nggak salah Senate di Massachusetts kalau nggak salah. Terus habis itu dia barusan duduk bareng sama Bernie Sanders, aku barusan nonton. Terus dia bikin juga Patriot Act segala macam. Pokoknya itu literal introduction Hasan Minhaj, bisa di Google sendiri. Nah, satu poin atau perspektif yang aku suka banget dari Hasan Minhaj pada saat duduk sama Senator Warren itu adalah, kamu tahu nggak sih kenapa Trump waktu itu bisa kayak banyak suaranya lah, segala macam pendukungnya? Itu karena messagingnya. Kamu tolong dong Demokrat juga mikirin nama-nama, slogan-slogan yang keren, segala macam. Terus menurut dia juga kayak salah satu orang yang nganggep kayak orang Amerika tuh sebenarnya nggak pinter-pinter banget lah gitu. Nah jadinya kayak perhatiin messagingnya. Oke guys, sorry, tadi habis memorinya lagi. Aku lupa ngedelete beberapa foto. Tapi ya tadi balik lagi ke ya menurut dia orang Amerika tuh tidak pinter-pinter banget gitu katanya. Nah jadi kayaknya kita bisa fokus atau shift energinya tuh ini aku coba rangkum beberapa poinnya, beberapa pemikiran. Kita coba fokus ke messagingnya gitu, sehingga kayaknya kita bisa perang-perangan message aja nih gitu. Jadi orang-orang bisa nangkep apa yang mau disampaikan gitu. Nah, kadang lebih penting ngejual desain daripada desainnya itu sendiri. Itu aku perhatiin kayak
kadang-kadang desainnya itu kayak nggak perlu jadi state of the art banget gitu kan untuk bekerja, as long as it works, impacts other people, help other people, ya itu kita harus coba 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 gunain desainnya gitu, dan supaya dapat buy-in dari banyak orang itu ya kita harus mikirin juga cara jualannya gitu. Nah terus ya just an idea, kalau mau naikin intelijensi rakyat kayaknya butuh waktu lama banget gitu kan, kayak mau naikin IQ gitu. Menurut aku kayaknya itu butuh proses yang panjang. Makanya tadi fokus ke yang pertama, messagingnya mungkin bisa lebih dikemas dengan oke. Itu menurut aku. Terus appreciate teman-teman desainer, keren-keren banget postingan-postingannya, aku kayak buset, gokil, keren banget. Terus yang terakhir itu aku dapat setelah ngomong di Zurich gitu habis main catur, orderliness, kata baru masuk ke vocab aku, dikasih sama bapak-bapak random di Zurich, tata saksi. Mungkin pengelolaan tanah air jadi lebih rapi kalau menganut value ini. Jadi waktu itu konteks aku jadi di Zurich itu ada taman, waktu itu kita ke salah satu taman di mana taman itu tuh ada caturnya, ada ayunannya, ada air mancurnya, pokoknya rata-rata taman-taman di Zurich kayak gitu. Nah terus caturnya ini kayak life size catur gitu loh, life size catur gitu yang pion-pionnya gede-gede gitu. Nah intinya aku kalah terus tiba-tiba datanglah bapak sama anaknya ini duduk nontonin kita main catur. Udah terus habis itu kita beres-beres tuh setelah main karena kita mau pulang kan. Kita beres-beres masukin ke kita masukin ke box buat nampung itunya, terus tiba-tiba bapak sama anak ini bantu terus kayak kok dia nggak bantu ya gitu, beda banget sama di Berlin. Biasanya di Berlin dibiarin gitu, ini bapak baik banget gitu ngebantu segala macem. Terus ternyata dia tuh datang duduk itu bukan hanya merhatiin caturnya, dia tuh penasaran sama bahasa yang aku pakai sama Tata. Terus aku bilang kan, ditanya, aku bilang kayak, oh thank you so much gitu, udah ngebantu segala macam. Oh no worries, kamu tadi pakai language apa? What language were you speaking gitu katanya. Terus aku bilang bahasa, we spoke in bahasa gitu waktu kita play the chess. Terus kata dia kayak, oh wow that's interesting, gini. Terus udah panjang tuh tiba-tiba. Ya tadi aku bilang thank you so much for helping us segala macam. Terus dia bilang yeah that's okay, it's a part of our culture. I mean orderliness is a part of our culture here in Zurich. Terus aku makin terbuka tuh kayak yeah you know what, itu kenapa di sini crime low, terus apa low karena we keep everything in order gitulah. Terus kayak well organized segala macam. Terus kayak oh my god gitu. Ini part of the culture ya di Zurich. Iya betul, bahkan kalau menurut dia ya, aku nggak tahu benar apa nggak, mungkin bisa di fact check teman-teman. Kata menurut dia, bahkan Lee Kuan Yew waktu itu sempat ke Eropa segala macam, terus value itu dibawa ke Singapura, that's why Singapura maju. Terus kayak masa sih orang bapak ini kayaknya cuma ngambil konklusi deh, tapi beliau warga Zurich nih gitu kan. Beliau warga Zurich, asli Zurich gitu kan. Warlock banget gitu, warlock Zurich. Si bapak ini tuh warlock Zurich banget, dan istrinya orang Turki, terus anaknya waktu itu kita agak malam sih main caturnya, jadi sekitar jam 7, 8. Terus habis itu kita ngobrol panjang lebar, terus aku bilang kayak menurut kamu itu dari rakyatnya memang kayak gitu atau dari atas ya, dia punya itu bottom up atau top down gitu. Terus kayak si bapak ini bilang kayak oh itu sih kayaknya lebih ke bottom up ya, lebih dari rakyatnya emang setuju untuk kita visinya mau kayak gini, kita nggak pengen ada kings and queens. Jadi Switzerland dulu nggak ada kerajaan segala macam, tiap kali ada orang yang mau conquer tuh kita kata dia kita kick out gitu. Jadi memang rakyat-rakyat Jerman Selatan berkumpul di Switzerland, punya satu visi untuk maju ke depan gitu, sehingga ya negaranya jadi oke, dan kultur dan values-nya itu dari zaman-zaman dulu tetap di keep sampai sekarang gitu. Terus kayak, wow keren juga ya gitu. Keren juga gitu, punya satu visi yang sama, punya values yang sama, dan itu di-share sehingga negaranya berkembang. Nah itu aku kepikiran banget. Dan aku rasa kayaknya kalau kita punya values itu mungkin lebih oke kali ya dalam menata semuanya gitu, terutama yang ada di tanah air. Jadi itu aja sih teman-teman yang bikin aku kepikiran minggu kemarin. Terus aku punya kesempatannya bikin minggu ini. Minggu ini by the way aku nggak ada kepikiran apa-apa, jadi mungkin ini bisa dipakai buat
Nggak tahu sih, aku nggak tahu mau bikin video apa buat minggu ini, karena jujur minggu ini aku coba berusaha untuk kembali catch up dengan kerjaan sih. Aku nggak ada, aku nggak ada hal yang bikin aku kepikiran banget. Maybe di Jumat besok atau di hari Sabtu Minggu mungkin ada bikin aku kepikiran, terus nanti mungkin bakalan bikin video lagi. Tapi overall kayaknya itu aja sih. Oke teman-teman, ini video kepanjangan. Sampai jumpa di Sabtu berikut selanjutnya. Dadah!